Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ariangga dan rekan saya Rizky Harikusuma dari Prodi Manajemen Universitas Islam Riau akan menjelaskan dari pembahasan bab 11 tentang elemen bauran promosi, distribusi, dan promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Harikusuma dengan NPM 175210952. Saya akan menjelaskan materi kami tentang elemen bauran pemasaran, distribusi, dan promosi. Salah satu tugas pemasar adalah menyampaikan nilai yang terkandung dalam produk kepada konsumen untuk digunakan atau dikonsumsi. Sehebat apapun keunggulan produk dan sebesar apapun keinginan konsumen untuk memperolehnya, produk tersebut tidak akan terjual secara maksimal bila konsumen kesulitan untuk mendapatkan produk atau membelinya. Oleh karena itu, saluran pemasaran atau saluran distribusi untuk menyampaikan produk kepada konsumen merupakan infrastruktur yang sangat penting. Distribusi itu sendiri artinya yaitu salah satu kegiatan yang sangat penting dalam konsep pemasaran. Tanpa distribusi, proses pemasaran tidak akan berjalan. Sementara itu, saluran distribusi akan suatu jalur perantara pemasaran yang dapat membawa barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Produsen dapat menyampaikan produk secara langsung ke konsumen melalui penjualan langsung oleh tenaga penjual perusahaan atau yang dikenal dengan direct sales channel, atau menempatkan produknya di toko-toko retail untuk dijual ke konsumen melalui distributor. Secara umum, penyaluran produk mempunyai beberapa sistem, yaitu yang pertama, distribusi langsung, yaitu produsen menyalurkan langsung produknya kepada konsumen ataupun tidak memiliki perantara. Yang kedua, distribusi semi langsung. Produsen menyalurkan produk ke konsumen melalui perantara seperti toko yang merupakan milik produsen itu sendiri. Yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Produsen menyalurkan produk ke konsumen melalui perantara yang bukan milik produsen tersebut. Selanjutnya, distribusi produk dalam perspektif Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, saluran pemasaran ini sangat penting, khususnya dalam menjaga berjalannya mekanisme pasar dengan baik. Titik lancarnya distribusi barang menyebabkan permintaan konsumen akan terpenuhi, sehingga tidak terjadi kelangkaan barang dan kestabilan harga akan tetap terjaga. Islam juga membenarkan penundaan pengiriman barang ke pasar secara sengaja, apalagi untuk tujuan membuat kelangkaan produk di pasar sehingga produsen atau penyalur dapat menaikkan harga produknya. Perbuatan seperti ini sesungguhnya mirip dengan perilaku penimbunan barang yang dilarang dalam Islam. Islam juga menuntut kehati-hatian dalam menyalur atau membawa produk kepada konsumen atau ke pasar. Produk halal, sehat, dan baik harus sampai ke pasar dalam kondisi atau kualitas yang sama dan terjaga kehalalannya. Mengingat tujuan ekonomi Islam adalah membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka produk juga harus dilandasi oleh tujuan tersebut. Rasulullah adalah pedagang yang berhasil mendekatkan jarak produsen dengan konsumen, sehingga permintaan dan penawaran bertemu. Teladan yang ditunjukkan beliau selama menjadi pedagang dapat dijadikan nilai-nilai yang mendasari kegiatan distribusi barang dan jasa, yang setidaknya memiliki karakteristik seperti kejujuran dalam transaksi, adil yang dimaksud adalah maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak merugikan konsumen tetapi juga tidak akan merugikan produsen, termasuk juga merugikan dirinya sendiri sebagai distributor atau pedagang. Perantara masing-masing mempunyai peran dan berhak mendapatkan hasil dari upaya yang dilakukannya, yang tentunya pada proporsi tersebut. Selanjutnya, toko retail syariah. Sama halnya dengan bank, ada bank syariah dan ada bank konvensional. Maka dari sebuah jenis retail tersebut, ada yang mendirikan retail yang islami atau sesuai syariah dan ada yang tidak. Toko syariah didefinisikan dengan toko yang menyediakan berbagai produk yang dibuat tamu kaum muslim yang tidak hanya halal tetapi juga thayyib atau baik. Secara umum, karakteristik dari toko syariah itu, ajaran Islam merupakan landasan dalam manajemen mereka. Semua produk halal dan baik, dan tujuan penjualan produk adalah menyalurkan produksi pengusaha muslim yang mempunyai status halal
dan harus menjaga cara berpakaian, adab, dan akhlak sebagaimana yang ditentukan dalam Islam. Toko syariah juga dapat dijadikan dari atribut-atributnya yang membedakannya dengan toko retail konvensional. Ada 5 definisi atribut toko retail syariah, yaitu yang pertama produk muslim atau yang dibuat oleh kaum muslim yang mengikuti aturan dan pedoman syariah. Yang kedua, suasana toko islami, salah satu dengan menyalurkan musik-musik islami yang membawa konsumen merasa dekat dengan Allah. Yang ketiga yaitu humanistis, dapat mengacu pada pelayanan toko seperti cara bersikap kepada konsumen, menanggapi pertanyaan konsumen, dan kehadiran tenaga penjual yang bertujuan untuk membangun relasi dengan konsumen dan mendorong intensi untuk kembali berbelanja. Yang keempat, produk halal, yaitu hanya menjual produk yang bebas dari segala unsur yang dilarang dalam Islam, mencakup segala bentuk yang juga dinilai haram. Yang terakhir, nilai-nilai Islam seperti setiap aturan tindakan tidak bertentangan dengan syariah, bebas dari transaksi yang meragukan, tidak berhubungan dengan riba dan membayar zakat. C. Nilai-nilai Islam yang perlu diperhatikan dalam operasional pendistribusian barang dan jasa, yaitu yang pertama, tidak membahayakan orang, yang mana bermaksud pada sarana transportasi yang membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain hendaknya aman bagi semua orang, bukan hanya masyarakat, tapi juga pengendara. Perilaku yang tidak membahayakan semua orang merupakan ajaran dari Islam. Yang kedua, tidak ada penundaan yang tidak perlu yang dapat menyebabkan konsumen dirugikan, bukan hanya memungkinkan terjadinya kenaikan harga, tetapi memungkinkan pula konsumen tidak mendapat produk yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Bentuk perbuatan baik. Muslim diajarkan untuk menyegarkan perbuatan yang baik. Yang ketiga, tidak adanya paksaan, artinya semua transaksi yang terjadi didasarkan pada keikhlasan dua belah pihak, atau dibenarkan satu pihak memaksa pihak lain. Begitu juga dalam kerjasama antara perusahaan dan saluran pemasaran. Yang keempat, tutup selama sholat Jumat. Yang kelima, menghindari tempat-tempat yang bisa mendatangkan kemudaratan dalam menyalurkan produk. Baik, sekiranya itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Promosi. Promosi merupakan cara perusahaan mengkomunikasikan tentang merek dan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Komunikasi ini merupakan aktivitas sangat penting dalam pemasaran. Bagaimana konsumen mengetahui produk dan nilai yang ditawarkan produk jika perusahaan tidak mengkomunikasikannya? Bukan hanya sebatas memperkenalkan produk, komunikasi juga penting untuk menguatkan merek, meningkatkan kepuasan konsumen, dan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih baik. Dalam pemasaran dikenal bauran komunikasi atau communication mix yang mempunyai 8 bauran komunikasi utama, yaitu pertama iklan, yang kedua sales promotion, yang ketiga events dan experience, yang keempat hubungan masyarakat, yang kelima direct marketing, yang keenam interactive marketing, yang ketujuh word of mouth, yang kedelapan personal selling. Dalam melakukan promosi ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian agar promosi menemukan hasil sebagaimana yang diharapkan. Antara lain, yang pertama, promosi yang baik tidak berlangsung satu arah. Yang kedua, promosi seharusnya tidak hanya mengkomunikasikan fitur produk, tetapi juga benefit yang didapat konsumen atas produk yang dibelinya. Yang ketiga, material dan promosi seharusnya mendapat perhatian dari konsumen. Pada bagian lain, Kotler dan Keller mengemukakan 1. Promosi dalam perspektif Islam. Dengan tegas Islam menuntut agar semua pihak berlaku jujur dan adil dalam setiap kegiatan pemasaran merek, tentunya termasuk kegiatan promosi. Komunikasi pemasaran dengan menyebarkan pernyataan palsu atau melebih-lebihkan keunggulan produk sesungguhnya tidak dapat diterima dalam ajaran Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa Islam mengajarkan transparansi atau keterbukaan dan melarang menyembunyikan kecacatan produk. Oleh karena itu, dalam melakukan promosi produk,
Islam sama sekali tidak memberi ruang untuk perilaku promosi yang hanya memuji-muji produk dan menyembunyikan cacat pada produk. Jika produsen atau penjual mengetahui bahwa barang yang diproduksi atau dijual mengandung kecacatan, sesungguhnya mereka adalah saksi atau atas kecacatan produk tersebut. Jika mereka menutupi kecacatan tersebut sambil memuji-muji keunggulan produk, sesungguhnya mereka dapat digolongkan sebagai orang yang memberi kesaksian palsu. Dalam ajaran Islam, persaksian palsu mendapat ganjaran yang sangat berat. Promosi merupakan kunci penerimaan masyarakat terhadap produk yang sangat rentan dengan penipuan. Apa yang diinformasikan oleh produsen dapat dipandang sebagai existing atau janji terhadap konsumen. Bila apa yang baiklah, demikian video yang kami buat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.